Arifah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudara, para penonton sekalian, saya dan keluarga besar Pondok Pesantren Refah Islami merasa berterima kasih di mana pada pagi hingga siang hari ini kami mendapat kunjungan dari orang-orang terhormat, dari orang-orang mulia, guru-guru kita dari Pondok Pesantren Al-Arafah Sampit, Kalimantan Tengah. Sekarang kita sudah bersama Al-Ustadz Muhammad Iqbal Hafidh SAG. Beliau adalah Mudir Pondok Pesantren Al-Arafah Sampit, Kalimantan Tengah. Selama kunjungan di sini, Ustadz, tentu antum punya kesan karena tadi sudah diskusi, jalan-jalan ke masjid, ke kelas, ke asrama, dan terakhir ke greenhouse yang kita miliki. Tentu banyak kesan, banyak pesan yang perlu antum sampaikan. Karena itu saya persilahkan jenengan untuk menyampaikannya kepada kami. Tafadhol. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kami bisa sampai di tempat ini dalam rangka untuk belajar dari pesantren Refah Al-Islami Gresik di bawah pimpinan Kiai Farid Dhafir LC MSI. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bertambah lagi guru saya. Meskipun saya tidak mendaftar ya, tidak ikut seleksi menjadi murid, tapi alhamdulillah beliau menerima saya sebagai muridnya. Dan alhamdulillah disambut dengan sangat bersahaja, dengan sangat kekeluargaan. Masya Allah, mulai pagi sampai dengan siang hari ini saya masih bersama dengan beliau, dan beliau senantiasa membersamai kami selama kami kunjungan di sini, ya, dan tidak segan-segan untuk menjelaskan kepada kami apa yang perlu kami tahu tentang Pondok Pesantren Refah Islami. Alhamdulillah, pesantren itu ruh dari pondok pesantren sebenarnya bukan bangunannya, bukan juga kemewahan fasilitasnya, meskipun itu penunjang, tapi bukan itu ruhnya. Saya kira ruh dari pesantren itu sebenarnya adalah tenaga pengajarnya, asatidnya, dan ruh paling utama dari pondok pesantren itu adalah mudirnya, kiainya. Alhamdulillah, kesan yang membuat kami sebagai tamu, ya, sebagai pengunjung, orang yang belajar di sini, tentu saja yang paling berkesan adalah mudirnya. Ya, bagaimana cara beliau memanajemen lembaga pendidikan ini, dan itu bukan hanya sekedar iklan saja, atau bahasanya anak sekarang itu apa, iklan itu ya saja, endorse, bukan hanya sekedar endorse ya. Tapi memang kami membuktikan sendiri dengan salah satu contoh sederhana yang saya lihat, misalnya adalah keteraturan sandal di masjid misalnya.
bagaimana orang bisa mengklaim dirinya mengatur manusia kalau dia mengatur benda mati aja nggak bisa. Nah, sementara di sini saya melihat bahkan hal yang paling kecil, yang paling sederhana pun sangat diperhatikan. Ya, ibaratnya kalau yang kecil jadi diperhatikan, gimana yang besar? Ya, seperti itu. Kemudian keteraturan di asrama, kebersihan, kerapian, itu sudah satu bukti bahwa beliau memang adalah seorang sosok manajer yang bisa memanage lembaga pendidikannya dengan baik. Kemudian bagaimana beliau mendidik para pendidik sebelum mendidik anak didik. Ini juga sesuatu yang sangat berkesan bagi kami, sehingga semua warga sekolah memiliki visi dan misi yang sama dengan beliau, dan itu menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat untuk mewujudkan apa yang beliau cita-citakan. Memang cita-cita tersebut memang cita-cita yang besar, cita-cita yang mulia, mencetak ulama yang hafid, alim, dan dai. Ya, saya nggak menghafalkan itu, tapi terngiang-ngiang. karena memang sepertinya simple kalimatnya, hafid, alim, dai, simple. Kita mengucapkannya tidak sampai 3 detik, tapi untuk mendidiknya 3 tahun pun kurang. Tidak sampai 10 tahun saya mengucapkan kalimat itu, tapi 3-10 detik saya ngomong itu. Tapi untuk mendidik orang yang hafid, alim, dai sekalipun, itu 10 tahun mungkin kurang waktunya. Nah, jadi cita-cita yang begitu besar ini beliau arahkan dengan salah satunya tadi, mendidik para pendidik sebelum mendidik anak didiknya. Itu membuat saya terkesan sekali. Insya Allah itu. Kemudian saya melihat pesantren Rifah Islami ini sebagai salah satu lembaga Islam yang meskipun religius, tetapi tidak mengesankan sekolah Islam yang ketinggalan zaman, tidak mengesankan sekolah yang eksklusif, ya, menutup diri, tetap tetap mengikuti perkembangan zaman, tetap menjadi sekolah yang beradaptasi dengan perkembangan dunia modern. Salah satunya ya dengan saya duduk di kursi ini. Ini salah satu bukti. Ya. Tuh, beliau manajer. Iya, sayangnya kameramennya nggak bisa melihatkan operatornya. Ini keren banget. Berasa sudah di studio TV nasional ini ya. Ya, jadi lembaga pesantren sekolah Islam yang religius kadang-kadang ada semacam stigma gitu ya, bahwa anak-anak pesantren itu hanya sarungan, ketinggalan zaman, kemudian mereka nggak bisa apa-apa. Nah, kita bisa buktikan bahwa lembaga Islam itu bisa maju, bisa bersaing, ya, tidak takut kita untuk menghadapi perkembangan zaman yang modern, tapi tetap landasan kita ya landasan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh syariat Islam. Alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan oleh beliau berkenan menerima kami di sini. Mudah-mudahan ke depannya silaturahmi ini tetap terjaga dan bisa semakin mempererat lah ya antara Ma'had Rifah dengan Ma'had Al-Rifah. Alhamdulillah, insyaallah. Mohon izin Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kalau tadi disebutkan di pesantren Rifah Islami ini ada kebaikan-kebaikannya, tentu kebaikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tetapi kita ingin terus berangkat dari kondisi yang sekarang ini, kita ingin terus maju, bertumbuh, berkembang. Nah, sekarang yang terakhir Ustaz, saya dan kami semua yang di sini minta nasihat. Insyaallah. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa terus bertumbuh, terus berkembang, yang mudah-mudahan lebih baik lagi. Gimana Ustaz? Monggo Ustaz. Yeah. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya yang ajukan kepada beliau, bukan beliau yang mengajukan kepada saya. Tapi karena memang ditanyakan, ya, Bismillah. Jadi Pondok Rifah ini, alhamdulillah dengan usianya yang masih muda sudah bisa menjadi, berapa tahun saat saya? 6 tahun. Alhamdulillah sudah bisa menjadi sekolahan yang memiliki karakter, memiliki kekhasan. Saya kira untuk zaman sekarang sesuatu itu menjadi mahal harganya ketika memiliki karakteristik.
ketika memiliki keunikan, kekhasan yang bisa ditonjolkan, dan itu ya semacam bisa menjadi branding lah ya untuk sekarang. Pondasi terlihat sudah sangat baik, sudah cukup baik dan sangat baik. Tinggal bagaimana Ustadz Farid beserta para asatid tetap istiqomah menjalankan apa yang sudah diprogramkan, kemudian lebih memperluas lagi jaringan-jaringan, mungkin dengan penambahan mapel yang lebih umum, lebih diberikan porsi dan jatah atau misalnya yang lain sebagainya. Karena mungkin untuk zaman sekarang awal yang perlu kita bangun itu adalah kesadaran generasi muda untuk cinta dulu dengan ajaran agamanya. Menurut saya ini PR kalau mereka sudah masuk itu sebenarnya sedikit lebih mudah ketika dia sudah jatuh cinta. Ya, jadi yang pertama kali PR-nya adalah membuat mereka cinta dulu. Biasanya kan begitu saja, membuat jatuh cinta itu kerjaan paling susah. Kalau sudah cinta mau kita arahkan kemana-kemana, ngikut insya Allah kan, seperti itu. Dan beliau ini salah satu sosok yang saya lihat sangat kebapaan dengan para santrinya, sangat dekat dengan santrinya. Artinya menunjukkan bahwa beliau ini seorang yang humble, tawadhu dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan untuk pendidikan beliau tetap tegas dan ketawaduan ini mudah-mudahan tidak menghalangi beliau untuk terus mengembangkan sekolahan ini, misalnya buka cabang di tempat lain. Ya, supaya lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya sekolah Refah ini. Insyaallah. Alhamdulillah di Ma'had Arafah meskipun tidak jauh ya, tapi ada ma'had yang berada di kecamatan ini dan kecamatan itu, ada 2 lokasi. Jadi semakin besar jangkauan kita dengan masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak orang yang bisa merasakan sentuhan daripada ilmu-ilmu yang disajikan di pesantren Refah Islam ini. Insyaallah, amin. Syukran. Matur nuwun. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Demikian para pemirsa sekalian, kita sudah mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan, mendapatkan saran dari beliau. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Refah Islami ke depan tumbuh dan berkembang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.